Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan sholat Jumat. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah masuk di beberapa pembahasan terkait dengan sholat Jumat. Di antaranya adalah orang-orang yang wajib hadir di sholat Jumat, juga yang dikecualikan, yaitu yang tidak wajib, serta penyebutan udzur yang membolehkan seorang yang wajib Jumat untuk tidak ikut Jumat. Di pertemuan ini kita lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan khutbah, yaitu khotib yang berkhutbah pada hari Jumat. Apa yang sunnah baginya untuk dilakukan, dan setelah itu nanti terkait dengan orang yang hadir Jumat. Orang yang hadir Jumat. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ayyataqaddamaha khutbatan fi kulli khutbatin hamdulillahi ta'ala. Ketika sholat Jumat itu diawali oleh dua khutbah. Diawali oleh dua kali khutbah. Dan ini perbedaan sholat Jumat dengan sholat Id, Adha ataupun Idul Fitri. Kalau sholat Id itu di depannya sholat, kemudian khutbah. Sementara sholat Jumat di depannya khutbah, kemudian sholat. Dari sini nanti disebutkan oleh para ulama kita perbedaan hukum khutbah mendengarkan. Kalau khutbah itu mendengarkannya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ada orang pulang setelah sholat id, sah sholatnya. Tapi dia menyelisih sunnah untuk duduk dengar khutbah. Sementara khutbah Jumat wajib didengar. Wajib didengar. Berdosa kalau orang datang Jumat tidak mendengarkan dua khutbah. Tapi kalau dia hanya datang sholat Jumat, sah sholatnya, tapi dia berdosa. Nah, ini bedanya. Kalau sholat Id, tidak dapat pahala sunnah, tidak berdosa. Kalau tidak dengar khutbah. Kalau sholat Jumat, berdosa, sholatnya sah. Berdosa, sholatnya sah. Jadi kata beliau, wa ayyataqaddamaha khutbah. Sholat Jumat itu diawali oleh dua khutbah. Diawali oleh dua khutbah. Apa dalilnya? Bahwa sholat Jumat ini diawali oleh dua khutbah. Sangat banyak penukilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dua khutbah sebelum sholat Jumat. Tidak ada penukilan dari beliau pernah berkhutbah, beliau pernah sholat tanpa khutbah. Demikian pula para sahabat setelah beliau meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai masa kita sekarang ini, alhamdulillah, seorang kalau sholat Jumat itu khutbah dulu. Khutbah dulu. Ini yang menunjukkan akan wajibnya, karena tidak pernah ditinggalkan. Karena tidak pernah ditinggalkan. Kemudian beliau katakan, di setiap khutbah itu ada pujian terhadap Allah. Jadi ada dua khutbah. Khutbah pertama ada pujian terhadap Allah. Dan khutbah kedua juga ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tentunya berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kanat khutbatun Nabi yaumul Jum'ah yahmadullah wa yuthni alaihi." Adalah khutbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu belum memuji Allah, menyanjung Allah. Itu dengan membaca khutbah yang terkenal dari beliau, penukilannya dengan membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Itu yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Walaupun ini tidak dipersyaratkan. Artinya sah seorang itu khutbah tanpa memuji Allah. Kan yang penting ada khutbahnya. Cuman kalau ada orang berkhutbah langsung penyampaian ayat, ya tanpa ada pujian dulu kepada Allah sebelumnya, menyelisih sunnah. Karena Nabi kalau berkhutbah belum mengawali dulu dengan memuji Allah. Berwasiat akan takwa. Itu dengan membaca 3 ayat tentang takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu. Terus apalagi setelahnya? Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahid. Itu ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini 3 ayat selalu Nabi baca dalam khutbah. Karena dalam khutbah Jumat, pujian kepada Allah, wasiat untuk bertakwa, baru nanti penyampaian isi khutbah. Jelas ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Jabir berkata, kanat khutbatun nabiyyi yaumal jum'ati yahmadullah. Biasa. Kanat itu tufidul istimrar. Kata kanat itu memberikan faedah selalu. Nabi selalu berkhutbah. Kalau beliau berkhutbah, maka beliau memuji Allah. Maka beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam setiap khutbah. Wassalatu ala Rasulillah. Demikian pula ya salat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bersolawat kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Bahkan sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mempersyaratkan solawat. Artinya tidak sah khutbah tanpa ada solawat. Kalau orang Syafi'iyah, tidak sah khutbahnya seorang tanpa ada solawat. Walaupun yang benarnya dalam masalah ini, ya, kalau seorang berkhutbah tanpa dia bersolawat, itu sah. Dan ini yang dipegang ya dalam madhab ulama lain selain Syafi'iyah. Dan untuk keluar dari silang pendapat, kalau kita melakukan khutbah Jumat, setelah memuji Allah, salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan setelah itu wa qira'atu ayat. Membaca ayat. Membaca ayat. Yang dimaksud dengan membaca ayat di sini ya ayat apa saja yang mengandung nasihat untuk kaum muslimin. Ia mengandung nasihat untuk kaum muslimin dalam khutbah. Karena yang diinginkan dari khutbah Jumat adalah adzikir. Mengingatkan orang, mengingatkan kaum muslimin ya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah terkait dengan nama dan sifatnya atau terkait dengan syariatnya? Atau terkait dengan syariatnya. Dan di sini beliau katakan baca ayat, artinya umum. Umum. Dan ucapan beliau ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berkhutbah, dia memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian sampaikan satu ayat, kemudian dia terjemahkan, baru dia tutup khutbah pertama dan berdiri khutbah kedua dengan selawat juga dan doa, sah khutbahnya. Sah khutbahnya.
Karena sunnah khutbah itu tidak panjang. Ya, tidak panjang. Khutbah itu sunnahnya pendek, sholatnya yang panjang. Karena nanti dalam sholat ada yang dibaca setelah Al-Fatihah. Nabi membaca, nanti akan disampaikan bahwa dalam sholat Jumat, Nabi membaca surat Al-Jum'ah, surat Al-Munafikun, dan juga membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ini 4 surat terkenal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan bahwa termasuk fikih seorang itu dalam Jumat dia pendek khutbahnya dan panjang sholat. Ya, kadang sebagian kita lupa kalau ceramah, lupa kalau orang di bawah sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang. Iya, sehingga kita kadang menyelisih sunnah dari sunnah Nabi SAW. Sunnah dari sunnah Nabi SAW. Yang jelas, khutbah itu sah. Dengan memuji Allah, salawat kepada Nabi, dan baca 1 ayat, itu sudah dianggap kita telah berkhutbah. Itu telah kita dikatakan berkhutbah dan sudah sah khutbahnya. Setelah itu, wal mau'idhah. Beliau berkata dan memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Ini tentunya nasihat yang berguna untuk kaum muslimin dan bermanfaat untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Dan nasihat di sini maksudnya adalah bihasabil hal. Ya, sesuai dengan keadaan. Kaum muslimin butuh apa? Ya, di Jumat itu. Apa yang ingin diingatkan mereka tentangnya dengan kalimat yang pendek dan sampai tujuan daripada khutbah itu. Sampai tujuan daripada khutbah itu. Itu kita sampaikan kepada orang yang mereka bisa paham. Karena yang hadir Jumat itu beda dengan yang hadir di majelis pesantren, tidak beda. Iya, yang hadir Jumat banyak orang dan banyak jenjangnya. Maka kalau seorang mampu memberikan nasihat yang pendek, jelas, maka itu lebih baik supaya mereka pulang, iya, dan ada yang dia bawa. Ada yang dia bawa bekalnya untuk di akhirat nanti. Nabi SAW seperti itu yang beliau lakukan dalam khutbah-khutbah beliau. Ya, khutbah yang ringkas, ceramah yang pendek, tapi ada yang orang yang mendengar bawa pulang. Ada yang dia bawa pulang. Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, seorang yang berkhutbah itu supaya bagus, supaya menjadi nasihat dan peringatan, ya dia harus bagus dalam membuka, kemudian bagus dalam menyampaikan isi, kemudian bagus dalam menutup khutbahnya. Karena kalau orang tidak bagus membuka, nanti orang ngantuk ketika menyampaikan isinya. Dan juga sama, ketika sampaikan isi bagus, tapi penutupnya tidak bagus, ini juga nanti membuat isi khutbah itu tidak akan diingat. Karena yang akan diingat adalah penutupnya yang tidak bagus. Penutupnya yang tidak bagus. Maka ini yang harus diperhatikan. Karena tujuan dari khutbah adalah al-mau'idhah. Memberikan orang nasihat. Memberikan orang nasihat. Dan nasihat itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Sesuai dengan keadaannya orang. Sesuai dengan keadaannya orang. Dan tidak perlu kita paksakan apa yang kita hafal, yang kita konsepkan, harus kita sampaikan semuanya. Kalau kita di atas mimbar sudah mulai melihat di bawah gerak-gerik tidak suka atau sudah mau pulang, sudah bilang amin, segera. Iya, karena ya dipahami, apalagi di masjid-masjid kantor, masjid-masjid ya pabrik, perusahaan, yang kebanyakan yang sholat adalah orang-orang bekerja, atau kita masjid yang khutbah di masjid pinggir jalan. Kadang orang hanya sekedar lewat, singgah, baru mau langsung pergi. Nah, ini seorang yang khotib harus pintar melihat di situ. Pintar melihat di situ. Jangan khutbah. Imam saja kan begitu. Seorang imam harus melihat orang di belakang. Tidak boleh dia hanya pedulikan diri sendiri. Pokoknya yang penting saya panjang-panjang dikir supaya di belakang. Tidak. Seorang itu imam
khotib, semua sama hukumnya. Kata Nabi, man amman nas falyukhafif. Siapa yang menjadi imam untuk manusia, ringankan. Fa inna min wara'ahul kabir wad-dha'if wadzal hajah. Karena di belakangnya kadang ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang yang punya kebutuhan. Jadi dia harus lihat. Nabi SAW ketika beliau imam dan mendengar ada suara tangisan anak dari ibu-ibu, beliau berpendek. Ya, karena kasih sayang terhadap makmum. Demikian pula khotib. Salat saja seperti itu. Demikian pula khotib. Jadi harus melihat keadaan orang di bawah. Jadi setiap tempat ada ucapan yang pas untuknya. Setiap tempat ada ucapan yang pas untuknya. Ini yang disebut dengan mau'idah. Mau'idah itu nasihat yang mendalam. Nasihat yang mendalam. Kemudian wa yustahabbu ayyaktuba ala mimbar. Disunahkan berkhutbah itu di atas mimbar. Dan belum bilang disunahkan, kan tidak wajib. Kalau ada orang khutbah tapi tidak di atas mimbar, sah khutbahnya. Cuma sunnahnya di atas mimbar. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan khutbah itu di atas mimbar. Nabi kalau belum berkhutbah, maka belum berkhutbah di atas mimbar. Tapi sebelum dibuat mimbar, Nabi khutbah di bawah. Sebelum dibuat mimbar untuk belum, maka belum berkhutbah di bawah. Setelah kaum muslimin banyak, bahkan belum pernah sholat di atas mimbar. Sebab orang melihat bagaimana belum sholat. Belum sholat supaya dilihat. Ya, karena tujuan daripada khutbah ini adalah penyampaian, ya, apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga kalau di mimbar itu perhatian orang lebih. Perhatian orang lebih terhadap apa yang disampaikan. Kemudian kata beliau, faida sa'ida aqbal ala nas. Ini bagi khotib. Kalau dia naik mimbar, maka dia menghadap kepada manusia. Fasallama alaihim. Dia salam pada mereka. Itu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam keadaan berdiri. Dia salam. Iya, setelah itu kemudian summa jenis. Kemudian dia duduk. Semua ini Nabi lakukan. Nabi contohkan. Kemudian dia duduk ila faradil adan sampai adan selesai. Jadi kalau naik, kita naik mimbar, naik kemudian menghadap ke manusia, kita salam. Setelah itu kita duduk. Sampai kapan? Sampai adan muadzin selesai. Setelah itu, summa yakumul imam. Kemudian berdiri khotibnya. Nah, di situ fayaktub, berdiri dan dia berceramah. Ini sunnahnya. Iya, tidak sunnah kita naik langsung salam terus ceramah. Tidak sunnah. Iya, sunnahnya iya, naik dulu salam baru adzan. Tidak boleh adzan dulu baru langsung naik salam terus ceramah. Sunnahnya harus seperti ini. Tapi kalau ada yang menyelisih, ada orang misalnya adzan dulu, baru khotibnya naik, baru langsung ceramah, tidak masalah. Sah. Karena kan yang penting ada khutbah. Yang penting ada khutbah. Cuman menyelisih sunnah. Sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya tidak seperti itu. Jadi, setelah adzan selesai, khotib berdiri, berkhutbah, summa yajlis. Kemudian dia duduk. Ini khutbah pertama. Summa yakum, kemudian berdiri lagi. Fayaktub al-khutbah tsaniyah. Setelah itu dia berkhutbah dengan khutbah yang kedua. Ini semua dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dinukil oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'imah. Adalah Nabi SAW berdiri berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tsumma yaqumu kama taf'alun, tsumma yaq'udu, kemudian beliau duduk. Jadi khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, tsumma yaqum. Kemudian setelah itu berdiri lagi. Kama taf'alunal an, sebagaimana kalian lakukan sekarang, kata Abdullah ibn Umar, sampai di masa sekarang, kita sekarang ini.
Ya, sampai di masa kita sekarang ini. Setelah itu, summa tuqamus shalah. Artinya sekarang setelah dia berkhutbah 2 kali, ya sholat di iqamat. Fayanzil, imam turun. Ini menunjukkan bahwa ketika imam sudah selesai dari khutbah, walaupun dia belum turun, boleh qomat. Sudah boleh apa? Qomat. Yang penting dia sudah selesai apa? Khutbah, dan dia mengisyaratkan untuk qomat. Karena yang punya hak untuk perkara qomat di hari Jumat adalah khotib. Iya. Jadi kalau dia sudah isyaratkan untuk qomat, walaupun dia belum turun, sudah boleh qomat. Demikian pula kalau dia sudah apa? Turun. Iya. Ini dia qomat dan dia sholat. Dia turun, sholat. Sunnah imam yang khotib itu yang menjadi imam. Khotib itu yang menjadi imam. Tapi kalau dia persilakan imam rawatib, karena kalau dulu kan imam adalah khotib. Itu masa dulu. Yang imam di masjid itu dialah khotib. Selama-lamanya begitu. Iya, kecuali dia berutur baru diganti. Dulu. Iya, imam dia yang khotib. Ya, kalau sekarang kan beda. Beda imam, beda khotib. Maka bisa dipersilakan imam rawatib. Ya, kalau imam rawatib mempersilakan khotib, yang mana dia bukan imam di situ, boleh. Karena seorang itu tidak boleh langsung maju jadi imam, kecuali dipersilakan oleh imam rawatib. Imam yang diangkat. Imam yang diangkat oleh masjid. Ma yusalli bihim raka'atain. Setelah itu sholat mengimami mereka 2 rakaat. 2 rakaat. Ini tentunya alhamdulillah perkara yang dimaklumi bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Yajharu fihi bil qiraah. Ini bedanya dengan sholat zuhur. Dijaharkan padanya bacaan. Dijaharkan padanya bacaan. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjaharkan bacaan di sholat Jumat, dan beliau baca yaqra'u bil Jum'ah wal munafiqun. Kadang beliau baca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Jumu'ah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Munafiqun. Wa yaqra'u bil a'la wal ghasyiyah. Kadang juga beliau baca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau baca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini sunnahnya. Tapi siapa yang membaca ayat yang lain setelah Al-Fatihah, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Tapi karena hukum membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Di sholat Jumat atau selain Jumat. Dan surat apa saja, ayat apa saja dari ayat Al-Quran yang kita baca, maka kita telah melakukan sunnah. Itu pada dasarnya. Tapi kalau kita baca lagi yang biasa Nabi baca, itu tentunya lebih utama. Karena itu kita mendapatkan banyak pahala dari pahala sunnah yang diajarkan. Setelah itu belum singgung bagi makmum, ya. Kata belum man adraka ma'ahu min harokah. Ini yang saya tadi isyaratkan, bahwa kalau ada orang tidak ikut khutbah, sah sholatnya. Ya, kalau tanpa uzur berdosa. Tapi kalau ada uzurnya, tentunya tidak berdosa. Belum singgung sini. Siapa yang mendapati imam dari sholat Jumat itu 1 rakaat saja, tanmaha Jum'atan, maka dia sempurnakan Jumat. Artinya dia dapat Jumat. Bahkan sebagian ulama seperti, kalau ini mayoritas ya, kalau mayoritas dapat 1 rakaat baru dapat Jumat. Bahkan mazhabnya Imam Abu Hanifah, yang penting dia dapat sedikit dari imam. Dia dapat tasyahud akhir, dapat Jumat. Dia dapat Jumat. Iya. Bahkan di antara para ulama lagi ada yang mengatakan kalau dia dapat hanya sujud sahwinya. Misalnya imam melakukan ada kesalahan di saat sholat Jumat, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam, makmum datang langsung ikut, sah, dianggap dapat. Walaupun yang paling hati-hati adalah pendapatnya mayoritas
yang mengatakan dapat 1 rakaat. Yaitu dapat imam ruku, maka kita dianggap dapat Jumat. Itu paling hati-hatinya. Paling hati-hatinya. Kemudian setelah itu wa illa atamahadura. Kalau tidak dapat imam sholat, misalnya kita ada udur, setelah khutbah kita keluar buang air kecil atau air besar, kita masuk ternyata imam salam, maka kita sholat duhur. Kata beliau wa illa atamadzuhra. Kalau tidak dapat maka kita sholat duhur, berarti 4 rakaat. Ini berlaku bagi laki-laki yang tidak dapat imam Jumat. Demikian pula perempuan yang di rumah, mereka tidak sholat Jumat kalau di rumah, tapi mereka sholat apa? Duhur. Ini yang belum sebutkan. Wa kadzalika idza naqasal adad. Nah, kalau ini masalah yang kita telah bicarakan sebelumnya. Demikian pula kalau kurang jumlah orang yang hadir. Kan dalam madhab Hanabilah harus 40. Dalam madhab Hanafiyah, ya, mereka katakan dalam madhab Malikiyah yang penting 12. Yang penting 12. Dan kita sudah tegaskan yang benarnya tidak ada bilangan. Yang penting sudah ada imam, makmum, muadzin, ya 3 orang itu sudah bisa Jumatan. Jadi ini pendapat dibangun di atas yang mengatakan harus 40. Kalau kurang bilangannya katanya sholat duhur. Sholat duhur. Tapi yang benarnya sudah kita lewati itu, alhamdulillah. Pada waktu, tentunya ini jelas kalau yang ini atau keluar waktu. Atau keluar waktu. Iya, ada orang terlambat Jumatannya sampai keluar waktu, sholat duhur. Sholat duhur. Wa qad sallau raka'atan. Tapi kalau keluar waktu, dia sudah sholat 1 rakaat sebelum masuk waktu asar, atammuha Jum'ah, maka dia sempurna ke Jumat di situ. Kalau 1 rakaat dia dapat. Tapi kalau dia tidak dapat 1 rakaat pun setelah masuk waktu asar, sholat duhur. Tidak boleh sholat Jumat. Makanya kata beliau, wa illa kalau tidak dapat waktu, walaupun 1 rakaat, atammuha duhra, mereka sholat duhur sempurna. Itu 4 rakaat. Wala yajuzu, setelah itu beliau tegaskan, wala yajuzu ayyusalliya fil masjid aktsar min jum'atin illa an tad'uwal hajatu ila aktsari minha, ila aktsara minha. Tidak boleh seorang sholat di satu desa lebih dari 1 Jumat. Dalam satu kampung tidak boleh banyak Jumatan. Iya, tidak boleh banyak Jumatan di masjid-masjid. Kecuali memang dibutuhkan untuk lebih banyak dari itu. Cuman para ulama mengatakan, ya, ini di masa lalu seperti itu. Karena Nabi SAW ketika sudah banyak Muslim di Madinah, itu tidak ada masjid-masjid, musola-musola yang mendirikan Jumat, kecuali Masjid Nabawi. Dari sini mereka katakan, tidak boleh ada banyak Jumatan di dalam satu kampung. Di dalam satu kampung, kecuali dibutuhkan. Dan para ulama sekarang, mereka tegaskan, ini kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah izinkan, boleh. Kalau pemerintah tidak izinkan, maka tidak. Ini yang mereka sebutkan, karena banyaknya kaum muslimin. Dan ditambah lagi, sekarang adalah yang menjadi khatib dan imam bukan pemerintah. Kalau dulu kan ada arahannya pemerintah saat di khutbah. Karena yang imam dan khatib pemerintah. Misalnya Nabi, setelah meninggal Nabi Abu Bakar, setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar, setelah meninggalnya Umar, Utsman, setelah meninggalnya Utsman, Ali. Semuanya dia merangkap. Dia penguasa, imam, khatib. Sehingga mereka menyampaikan arahan itu di mimbar juga. Di mimbar juga. Ini kalau sekarang karena pemerintah ya memberikan kebebasan dalam hal tersebut, maka kita katakan hal ini kembali ke mana? Kembali ke masalahnya, urusannya apa? Pemerintah. Ini urusannya pemerintah. Seperti ya yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ini adalah mahal nazar inda ahli al-ilmi. Ini tempat yang memang ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu memandang bahwa itu yang dilakukan memang butuh
kembali kepada pemerintah. Iya, karena keputusan pemerintah itu menghilangkan perselisihan di masyarakat. Ya, di masyarakat. Jika pemerintah seperti para ulama mengatakan wizar al-awqaf, orang-orang yang mengurus terkait dengan keagamaan mengeluarkan surat izin, maka kita boleh melakukan Jumat. Boleh melakukan Jumat. Tapi kalau tidak ada izin, tidak boleh. Kalau tidak ada izin, tidak boleh kita melakukan Jumat. Ya, karena Jumat ini urusannya adalah di pemerintah kaum muslimin. Setelah itu berpindah ke masalah orang-orang yang hadir Jumat. Baik. Kata beliau wa yustahab liman atal Jum'ata ayat tasil. Masya Allah. Beliau katakan sunnah dianjurkan bagi orang yang datang Jumat untuk mandi. Belum bilang disunahkan. Dan pada hakikatnya para ulama fikih berselisih pendapat. Mandi di hari Jumat. Apa hukumnya? Orang-orang Dhahiriyah yang bermadhab Dhahiriyah, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, memandang bahwa mandi pada hari Jumat itu wajib. Mandi pada hari Jumat itu wajib, yaitu waktunya itu setelah fajar, terbit fajar, adzan subuh, itu sudah hari Jumat namanya. Itu sudah hari Jumat. Ya, kalau ada orang junub malamnya, kemudian dia adzan subuh baru mandi, dia niatkan mandi Jumat, terhitung. Terhitung. Yang tadi sudah adzan subuh dia mandi. Adzan subuh dia mandi. Itu mulai dari harinya. Mandi 2 hari Jumat bagi mereka wajib. Berdalil dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat dari Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat bagi orang yang mau hadir Jumat. Adapun yang tidak wajib hadir Jumat, tidak wajib mandi hari Jumat. Ini bagi yang hadir Jumat. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap yang sudah balik. Siapa yang sudah mimpi basah, artinya sudah balik, usia balik, maka wajib dia mandi Jumat. Ini dari Nabi SAW. Sementara mayoritas selain tadi, selain orang Dhahiriyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpandangan dalam hal ini, kebanyakan ulama dari Syafi'iyah dan yang lainnya, ya, mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat sunnah. Seperti yang beliau katakan. Jadi yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini itu adalah pendapatnya mayoritas, bukan hanya dari madhab Syafi'iyah, bahkan selain Syafi'iyah juga berpandangan itu hukumnya sunnah. Kenapa bisa? Padahal tadi Nabi bilang mandi hari Jumat wajib. Mereka punya dalil juga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi serta selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengannya dan itu nikmat. Itu bagus. Dan mandi, siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Jadi Nabi bilang lebih utama. Kalau dibilang lebih utama dan wudu cukup, berarti tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Karena Nabi bilang siapa yang berwudu, maka itu sudah bagus. Tapi siapa yang mandi, mandi lebih utama. Mandi lebih utama. Ini dalil yang mengatakan bahwa berarti tidak wajib. Demikian pula di hadits yang lain. Ini dalil mayoritas yang paling kuat juga. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula imam hadits yang lain dari sahabat Salman Al-Farisi. Kata Nabi SAW, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatahhar. Mastata'a min tuhurin wa yudahhir.
min duhni aw yamassa min tibi baiti thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Masya Allah. Kata beliau, tidaklah seorang itu mandi di hari Jumat. Tidaklah seorang itu mandi di hari Jumat. Kemudian dia bertoharoh yang dia mampu berupa toharoh. Dia pakai minyak rambut. Dia pakai parfum dari parfum rumahnya. Kemudian dia keluar. Saat sampai di masjid, dia tidak menyela orang. Artinya tidak membuat orang lain mundur supaya dia sholat di situ. Iya, tidak melangkahi orang. Summa yusalli ma kutibalah. Kemudian dia sholat apa yang dituliskan untuknya. Summa yunsit. Kemudian dia diam. Ketika imam sudah berkhutbah, kecuali akan diampuni untuknya apa yang di antara hari itu dan hari Jumat berikutnya. Titik pendalilannya gimana ini? Kata para ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya, Nabi gandengkan mandi Jumat dengan pakai parfum. Apa hukum pakai parfum di hari Jumat? Sunnah. Maka yang digandengkan dengannya hukumnya juga adalah apa? Sunnah. Ini namanya, kalau kita pernah dengar ilmu usul fikih, namanya dalalatul iqtiran. Dalil penggandengan. Dalil penggandengan. Digandengkan antara sesuatu, menunjukkan hukumnya sama. Menunjukkan hukumnya sama. Dan pendapat yang kuat adalah yang ini. Yang menyatakan sunnah. Adapun wajib, pertama, itu menunjukkan sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Atau kata para ulama, yang dikatakan wajib adalah yang memiliki bau badan yang lebih. Itu yang wajib. Karena berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini kompromi yang sangat bagus, ya. Dengan yang kita tutup ini pembahasan masalah mandi. Jadi di masa Nabi SAW, orang-orang itu datang Jumat ke Masjid Nabawi dari lembah-lembah, semua datang. Datang masuk masjid. Sehingga karena mereka berjalan dari jauh, mereka keringat. Dan di Masjid Nabi SAW keluar bau yang tidak bagus. Maka Nabi bilang, kalau kalian mandi di hari kalian ini. Jadi Nabi anjurkan yang mandi itu adalah yang ketika ada tadi itu bau. Dari situ para ulama mengatakan berarti ini katanya wajib mandi bagi yang punya bau badan lebih. Adapun bagi yang tidak memiliki bau badan yang lebih, maka sunnah baginya apa? Mandi pada hari Jumat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, dan itu insyaallah taala yang benarnya terkait dengan mandi Jumat. Setelah itu lagi insyaallah berikutnya kita akan mengambilnya masalah orang yang datang Jumat. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Bagaimana Ustaz jika saya menginap 3 malam di rumah paman di Maros, sedang jarak antara Makassar dan Maros di bawah 80 kilo. Apakah sholat saya bisa dijamak? Apakah hal dikatakan safar tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Kalau orang Makassar bilang ke Maros safar atau tidak? Enggak. Orang Makassar ke Maros enggak safar. Dia enggak ngomong safar. Dia enggak ngomong safar. Jadi dia tidak di atas pendapat mayoritas yang mengatakan 80 kilo ke atas. Tidak juga di pendapat yang menyatakan tergantung uruf. Tergantung kebiasaan. Iya, tidak masuk semua di situ. Iya, Maros belum dikatakan safar. Sini ada pertanyaan, Ustaz tolong beritahu saya manisnya bersabar. Masya Allah. Iya. Sabar, bersabar maksudnya di atas perintah Allah atau di atas larangan Allah untuk meninggalkannya, atau bersabar dalam menghadapi ujian yang menyakitkan.
ya, sangat banyak buah manisnya yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang bersabar dalam hadits Abu Hurairah dan berusaha untuk bersabar ketika ada yang menimpanya, maka dia telah diberikan kebaikan yang lebih luas. Dan tidak ada yang lebih bagus dan lebih luas daripada kesabaran. Kata Nabi, man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar dalam meninggalkan larangan, dalam melakukan perintah, dalam menahan ujian yang menyakitkan. Siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Setelah itu kata Nabi, wa ma utiya ahadun atau an khaira wa ausa minas sabr. Tidaklah seorang itu diberikan kebaikan, pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada apa? Kesabaran. Itu buah di dunia. Di akhirat Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala mereka nanti di hari kiamat tanpa batas. Tidak ada batasan bagi orang yang bersabar terkait dengan pahalanya. Terkait dengan pahalanya. Dan orang yang bersabar itu tentunya mendapatkan kabar gembira dari Allah. Makanya Allah katakan, wabasyiri as-sabiri. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu diantara buah manisnya. Dan banyak lagi dalil terkait dengan kesabaran, pahala, dan ya ganjarannya. Apa hukum judi? Apa ini driver online, ojek online? Ketika bonceng perempuan, maksudnya judi. Jadi, baik. KA-nya seperti U. Aduh, bukan salah saya ini. Iya, salah pulpen. Iya, apa hukum? Iya, jadi kayaknya. Iya, driver online atau ojek online ketika bonceng perempuan bukan mahram dengan menggunakan tas ransel sebagai pembatas. Iya. Repot-repot kayak itu. Lebih baik nggak usah. Iya, nanti ada tas. Jadi gimana penumpang tadi bawa di belakang? Kita membahayakan penumpang. Ya kan? Karena ada pembatas tas. Hanya dia duduk belakang sekali. Nanti ada polisi tidur sedikit. Kalau jatuh anaknya orang, siapa yang tanggung? Jangan memasukkan diri kita di situ. Iya. Jangan memasukkan diri kita kepada hal yang seperti itu. Kalau memang iya, hal itu tidak bisa kita lakukan, cari kerjaan yang lain. Dan jangan anggap kerjaan itu hanya itu. Sebagian orang, kalau saya tidak begitu, tidak ada makan. Tidak. Orang bertakwa itu tidak ada jalan buntunya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kalau memang dia, kalau saya lakukan ini saya akan pelanggaran. Akhirnya dia bertakwa kepada Allah, menghindari hal tersebut, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Cuma sebagian orang tidak yakin. Dan perkara tak akan mudah kalau memang kita tinggalkan karena takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya itu mudah. Tapi sebagian orang dia persulit dirinya. Dia persulit dirinya. Kita bertakwa saja kepada Allah, Allah yang menjamin. Rezeki kita itu bukan di ojek online. Rezeki kita itu di langit. Rezeki kita itu di langit. Kita tidak percaya saya bilang itu. Allah yang bilang. Allah yang katakan seperti itu. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit rezeki kalian. Artinya apa? Yang menurunkan kepada kita rezeki itu yang ada di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita yakini. Apa hukumnya jika si pemilik koperasi memberikan buka puasa? Apakah makanannya haram dimakan? Haram untuk dimakan, halal. Halal untuk dimakan. Ya, dia yang salah dalam mencari
rezeki. Tapi kita sebagai orang yang menerima hadiah, pemberian dari orang yang salah kerjanya, halal untuk kita makan. Itsmu alal mubashir. Dosa bagi pelaku langsung. Bukan yang menerimanya dengan cara yang mubah. Bukan. Dosanya bagi pelaku langsung. Semua begitu. Ada orang pencuri. Dia datang ke tempat teman saya ini. Dia yang memegang kekuasaan di sini. Iya. Alhamdulillah. Dia datang pergi beli kopi di tempatnya. Tapi habis mencuri. Dia pakai mencuri uang. Hukum uangnya itu dia belanjakan. Dia terima. Salah. Dia salah. Cari uangnya salah. Dia mencuri. Dia mencuri. Adapun si pemilik toko, dia menerima uang itu dengan cara yang mubah. Karena dia belanja. Dia berikan barangnya, dia ambil uangnya dengan cara yang mubah. Semua begitu. Semua seperti itu hukumnya. Dosa bagi pelaku langsung. Apa boleh berdoa memakai bahasa Indonesia di dalam sujud? Sesuai sabda Nabi SAW, kalau tidak salah berbunyi, seorang hamba dekat dengan Rabb-nya, ketika dia sujud maka perbanyak doa di dalamnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini hadis Abu Hurairah juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi fis shalah wa fis sujud. Paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya itu di ketika sujud. Fa'aksiru fi doa, perbanyak di dalamnya doa. Tapi apakah boleh doa berbahasa Indonesia? Itu pertanyaannya di sini. Iya. Nabi SAW bersabda, Inna hadis sholat la tasluh li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk pembicaraan manusia. Tidak cocok. Iya. Jadi kita baca dalam sholat doa yang berbahasa Arab saja. Doa yang berbahasa Arab saja. Kalau tidak mampu, jangan putus asa. Doa itu tidak harus di sholat. Tidak harus di sujud. Banyak tempat lain. Banyak di tempat lain kita bisa berdoa. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Walaupun sebagian ulama meringankan bagi orang yang tidak tahu sama sekali bahasa Arab. Boleh gak dia berdoa bahasa Indo? Iya. Sebagian diringankan dalam hal tersebut. Habis? Mas, sudah penguasa, sudah ngomong. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya saya berhenti lama tadi. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.